Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Keutamaan menjawab adzan yang mungkin tidak Anda sadari. Menjawab adzan ternyata bukan amal yang nilainya ringan. Sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, namun Islam menghargainya sebagai amal besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini. Berikut di antaranya. 1. Menjadi saksi kebaikan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidaklah suara adzan yang keras dari yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan, dan sekaligus mereka yang mendengar adzan dijadikan Allah sebagai saksi kebaikannya. 2. Menjawab adzan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar. Kemudian muadzin itu mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya hingga akhir adzan, siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. 3. Dengan menjawab adzan, Allah akan mengampuni dosa kita. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan, dia mengucapkan, Wa ana ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasulah, wa bil islami dina. Yang artinya, saya juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. 4. Siapa yang menjawab adzan lalu membaca sholawat sekali, maka Allah akan memberinya sholawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar muadzin, jawablah adzannya, kemudian bacalah sholawat untukku. Karena orang yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari sholawat Allah kepada makhluknya adalah pujian Allah untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjawab adzan lalu memohon wasilah untuk Nabi SAW, maka dia berhak mendapat syafaat beliau. Lanjutan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, setelah menjawab adzan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah, dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Permohonan wasilah ini kita baca dalam doa seusai menjawab adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, as-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, setelah salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. 6. Menjawab adzan, lalu memohon agar Nabi SAW mendapat maqam Mahmud, kita berhak mendapat syafaat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, siapa mendengarkan adzan, lalu dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, as-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca doa setelah adzan, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Yang dimaksud maqam Mahmud adalah syafaat uzma atau terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga ada 3 hal yang kita lakukan ketika adzan. Pertama, menjawab adzan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin. Kedua, membaca sholawat setelah menjawab adzan. Ketiga, membaca doa setelah adzan. 7. Surga bagi orang yang menjawab adzan dengan penuh keyakinan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Bilal mengumandangkan adzan. Ketika beliau sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan seperti yang dilantunkan orang ini, yaitu Bilal, dengan yakin, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. 8. Doa orang yang menjawab adzan mustajab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ya Rasulullah, para muadzin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Jika kamu telah selesai, berdoalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Sungguh, janji pahala yang luar biasa, sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya. Bersabarlah sesaat ketika ada adzan dikumandangkan, dan jawab adzan itu penuh keyakinan. Lanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli surga. Amin. Demikian, Allahu a'lam.